Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Yesus gembalaku dan aku dombanya, Dia menuntun jiwaku aman sejahtera. Yesus menuntunku ke sumber air segar. Dia membimbing hidupku ke jalan yang benar. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia 3 ayat 15. Demikian bunyinya. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari apa yang disampaikan dari teks ini. Ketika Allah menetapkan mereka-mereka yang sisa dari kaum Israel dan akan mendapatkan gembala-gembala yang benar. Tuhan tidak ingin melenyapkan bangsanya Israel dan ingin menjadikan bangsa ini sebagai bukti terkait tentang pemeliharaan Tuhan. Dan dalam Alkitab juga dikatakan bahwasanya bahkan hingga pada kedatangan Kristus mereka akan tetap ada di dunia ini. Mereka menjadi saksi kunci terkait tentang Allah yang kita sembah. Dan tentu kita memikirkan mengapa Allah menyatakan ini kepada mereka dan mengapa Allah harus mengangkat gembala untuk mereka ini. Tentu mereka ini akan menjadi role model seharusnya bagi kita. Tetapi apakah mereka berlaku setia? Tentu kita melihat ada sebuah loncatan yang terjadi dalam iman yang kita lihat pada kemanusiaan belakangan ini. Bahwasanya saudara bukan orang Israel, tetapi saudara memiliki iman di dalam Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Bukankah itu adalah sebuah loncatan yang pada akhirnya kita menyebutnya sebagai anugerah, yang mana Allah menangkap saudara, memelihara saudara, dan meneguhkan saudara dalam materai itu. Dan itulah yang menegaskan saudara bahwa saudara adalah miliknya. Tetapi menjadi sangat penting karena ada hal yang dikatakan terkait tentang gembala yang dibangkitkan oleh Allah itu, yang sesuai dengan hatinya. Ia berkata bahwa mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Dan hal ini ternyata sangat konkret terkait tentang apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwasanya untuk menjadi hamba-hamba Tuhan tidak boleh tidak berpengetahuan, harus cakap mengajar. Tentu ini menjadi prinsip yang sangat penting karena kita memiliki pengetahuan yang benar, yakni apa yang kita terima dari Allah, dan hal itulah yang kita sampaikan. Bagaimana mungkin seorang gembala menyampaikan isi hati Tuhan jika dia tidak mengetahuinya? Dan juga bukan hanya dalam pengetahuan, tetapi juga pengertian. Banyak orang yang pintar, tetapi mereka tidak memahami dan tidak mengerti tentang semua itu. Mereka memang mudah untuk mencomot sesuatu hal yang merujuk kepada apa yang sedang dibahas, tetapi dalam aplikatifnya mereka tidak mampu melakukannya. Mereka hanya bisa mengutarakan tentang pengetahuan-pengetahuan itu, tetapi akhirnya mereka tidak berpengertian dan tidak ada impact yang sungguh-sungguh yang mereka sampaikan. Lihatlah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia adalah gembala agung kita, penuh dengan pengetahuan dan penuh dengan pengertian. Dan di sanalah Kristus memenangkan kita. Dialah gembala kita.
dan kita dikumpulkan di dalam Dia. Dan jika saudara membaca di dalam ayat 16, maka orang-orang tidak akan lagi mengingat tentang tabut perjanjian. Lihatlah bagaimana Allah mendirikan dan menegaskan ini. Israel, yakni secara spesifik Yerusalem, menjadi pusat tentang keberimanan itu, bahwa Kristus telah menyelesaikannya di sana. Kristuslah yang bertahta di surga dan di bumi. Dan di sanalah letak kebahagiaan kita, karena kita mendapatkan Gembala Agung yang penuh dengan pengetahuan dan juga pengertian. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang kami telah terima dalam kesempatan yang baik ini. Engkau menolong kami, Engkau membawa kami kepada jalan kebenaran dan hidup, dan Engkau mempersiapkan kami seorang Gembala Agung yang penuh dengan pengetahuan dan pengertian. Bimbinglah kami Bapa, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau, dalam pemeliharaanmu, sehingga kami dapat memenangkan perjalanan hidup kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.